Dan keberadaan penguasa yang ada demi Allah adalah bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala atas para makhluknya. Berangkat dari kemahatauannya, kemahabijaksanaannya, dan kemahaadilannya, Allah jadikan para penguasa yang ada. Allah jadikan penguasa selalu sesuai dan pantas untuk rakyatnya. Allah jadikan penguasa yang buruk bagi rakyat yang buruk. Sebagaimana Allah jadikan penguasa yang baik bagi rakyat yang memiliki kesadaran yang baik. Dikarenakan tidaklah mungkin segerombolan tikus dipimpin seekor singa. Tak mungkin. Sebagaimana tak mungkin segerombolan singa dipimpin seekor tikus. Mustahil ya akhi. Allah jadikan pemimpin dan penguasa yang ada sebagai cerminan mental rakyatnya. Buruk rakyat tersebut, maka hanya akan muncul pemimpin-pemimpin yang buruk pada mereka. Maka jangan salahkan pemimpinmu, salahkan dirimu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikritisi, dia yang berada di akhir masa Khulafa ar-Rasyidin. Para sahabat sudah banyak yang meninggal dan muncul golongan-golongan baru yang tidak mengalami didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia dikritisi, ya Imam, malil fitan ista'tharat fi zamanik wa lam taku fi zamani Umar. Wahai Imam, kenapa fitnah-fitnah pemberontakan banyak terjadi pada zamanmu? Dulu zaman Umar tidak terjadi. Oke? Ali pun menjawab dengan jeniusnya radhiyallahu anhu. Lianna Umar kana waliyan ala mithli wa ana walin ala mithlik. Ketika Umar memimpin, rakyatnya adalah manusia sepertiku dengan kualitas diri sepertiku. Tapi ketika aku yang memimpin, rakyatnya adalah manusia sepertimu. Ajib nggak? Abdul Malik ibn Marwan ibn Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Salah seorang Khulafa Bani Umayyah. Dikeluhkan oleh rakyatnya. Rakyat yang hanya bisa mengeluh. Kami ingin kau adil, kami ingin kau bertakwa. Dia kumpulkan rakyatnya. Kemudian dia berkata kepada rakyatnya, aturiduna an nakuna lakum mithla Abi Bakar wa Umar. Apakah kalian mau kami jadi berlaku kepada kalian sebagaimana Abu Bakar dan Umar, yakni adil dan bertakwa sebagaimana Abu Bakar dan Umar? Kalian maunya demikian? Rakyat bilang, tentu kami ingin kau adil, kau bertakwa. Bisanya kan mengeluh doang rakyat mah. Kemudian dia berkata, Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah berkata, fakunu lana mithla rijali Abi Bakar wa Umar. Maka jadilah kalian bagi kami sebagaimana rakyatnya Abu Bakar dan Umar, para sahabat. Tingkatkan kualitas diri kalian sehingga sama seperti para sahabat, sehingga pantaslah aku jadi pemimpin para sahabat. Itu baru adil. Maka perbaikan sebuah kaum demi Allah bukan dengan mengkritisi pemimpin, menjatuhkan pemimpin, merebut kursi kepemimpinan. Tidak, demi Allah. Perbaikan sebuah kaum hanya dengan tasfiyah dan tarbiyah. Dengan menyebarkan kesadaran beragama, kesadaran berakidah pada umat, kesadaran beragama, kesadaran bertauhid pada umat. Dengan menyebarkan ini, apabila setiap kaum memiliki kesadaran akan kewajibannya masing-masing, setiap keluarga memiliki kesadaran ini, dia terapkan Islam, sunnah, tauhid pada dirinya, istri dan keluarganya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebani manusia di luar kemampuan. Allah tak wajibkan kita menerapkan syariat Islam di negeri kita. Susah. Di luar kemampuan. Allah hanya wajibkan kita yang bisa kita lakukan. Yaitu apa? Terapkan syariat pada dirimu, istrimu dan anakmu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Apabila setiap individu memiliki kesadaran ini, maka dengan sendirinya terbentuk komunitas yang baik. Dengan sendirinya terbentuk kaum yang baik. Dengan sendirinya akan muncul pemimpin-pemimpin yang baik. Berangkat dari kaum yang memiliki kesadaran yang baik. Itu perbaikan. Bukan dengan berkecimpung, masuk ke kobangan najis politik, berebutan suara. Demi Allah bukan. Dan tidaklah sebuah kaum berontak dari pemimpin yang ada, kecuali pasti kondisi berikutnya lebih buruk daripada kondisi sebelumnya. Pasti, itu sunnatullah. Ma kharajat qaumun qattu ala dhi sultan
illa wa kana haluhum ba'da khurujihim aswa min halihim qabla khurujihim darbatan lazim. Tidaklah sebuah kaum berontak menjatuhkan pemimpin yang ada, kecuali pasti nanti kondisi berikutnya lebih buruk dari kondisi sebelumnya. Keadaan tidak jadi lebih baik. Dikarenakan apa? Dikarenakan keberadaan pemimpin yang ada adalah salah satu bentuk takdir Allah. Ketika seseorang menentang takdir yang ada, maka apa yang terjadi? Maka Allah pun akan beri hukuman. Dengan apa? Al-mu'aqabatu bididdil qasdi. Allah jadikan apa yang terjadi di luar tujuan mereka, di luar maksud mereka. Apakah orang yang beriman akan mengkritisi, mencaci-caci apa yang Allah takdirkan padanya kalaupun tidak sesuai dengan harapannya? Apakah orang yang beriman akan melakukan hal itu? Orang yang beriman akan bersabar dan meminta perbaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mengapa Rasul terapkan hukum yang begitu keras kepada Khawarij. Kalaupun mereka, Rasul akui, memiliki ibadah yang luar biasa sehingga para sahabat minder membandingkan sahabat mereka dengan para Khawarij itu. Tapi tetap Rasul hukumi, mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka adalah terlepas dari Islam sebagaimana terlepas anak panah dari busurnya. Mereka mati dalam kondisi jahiliyah. Kalaupun ibadahnya luar biasa. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka belum terima takdir Allah dengan baik, dengan keberadaan pemimpin yang ada dan mereka berontak darinya. Itu adalah salah satu bentuk penentangan dan berontak terhadap apa yang Allah takdirkan. Itu bentuk kekufuran. Sebesar apapun amalan seorang hamba, apabila keimanannya kepada takdir masih rusak, maka semua amal solehnya hangus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan dapat difahami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menumbuhkan cinta kita sama-sama kepada Nabi SAW. Ketahuilah bahwa mencintainya bukanlah dengan merayakan ulang tahunnya. Demi Allah. Mencintainya bukan juga dengan merayakan apa-apa yang bukan diajarkannya. Demi Allah. Mencintainya adalah dengan mencari apa yang memang diajarkannya dan terapkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bentuk cinta yang hakiki.